Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali ya, di mana minggu lalu ya, kita sudah bertemu pertemuan pertama. Kita berbicara terkait kontrak perkuliahan, RPS dan lainnya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi ya. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat ya? Jadi harapan kita bahwa semua kita yang ada di kelas ini dalam posisi sehat dan baik-baik saja ya. Tidak ada yang galau kan? Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang apa itu uang. Jadi di mata kuliah saya ini siapapun itu bisa menjawab ya. Silakan Anda bertanya karena Anda semua ini datang untuk belajar. Jadi tidak ada namanya salah dan benar. Salah itu relatif ya. Jadi kita akan aktif berdiskusi juga nanti. Sebelum kita masuk, yang akan kita bahas pada hari ini adalah uang. Uang. Menurut teman-teman, uang itu apa? Pemahaman teman-teman. Silakan. Boleh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Menurut saya uang adalah salah satu benda yang mempunyai nilai untuk membeli suatu barang atau bisa memberikan nilai juga pada jasa terhadap jasa seseorang. Jadi kalau menurut Arif, uang adalah alat atau sebuah alat ya, di mana digunakan untuk transaksi ya, jual beli, transaksi barang dan jasa ya. Ada lagi mungkin teman-teman lain mungkin ada pendapatnya terkait uang, apa itu uang? Silakan. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Pratama. Menurut saya uang itu alat tukar yang dapat diterima secara umum. Maksudnya umum karakteristik begitu dengan uang. Oke. Jadi kalau menurut siapa namamu? Wiwit. Wiwi. Jadi kalau menurut Wiwi, uang adalah alat tukar yang diakui secara umum. Dalam artian uang itu diterima di masyarakat umum ya. Jadi teman-teman yang ada di sini mengakui uang bahwa uang adalah alat tukar atau alat transaksi yang diakui sah secara undang-undang dan berlaku secara nasional di negara kita ini ya. Khususnya rupiah yang berlaku di negara kita Indonesia ya. Jadi kalau ciri-ciri uang menurut teman-teman seperti apa? Ciri-ciri uang, ciri-cirinya, ciri-ciri uang menurut teman-teman namanya? Ciri-ciri uang itu seperti ada yang berbentuk kertas dan juga logam. Koin. Siapa namamu? Agarias. Agarias ya. Jadi menurut Agarias ini uang itu berbentuk kertas dan logam. Oke ya, jadi itu mungkin sekedar awal kita ya. Jadi kita di sini berbicara tentang uang dan pada dasarnya kita mengetahui tentang apa itu uang karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu bersentuhan atau berdampingan dengan yang namanya uang. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini terkait pengantar tentang uang, pengertian uang, sejarah uang, jenis dan fungsi uang, faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar, dan peranan uang dalam perekonomian. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa uang itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kehidupan teman-teman juga ya. Teman-teman ini bayar kuliah juga pasti menggunakan uang. Kebutuhan makan minum sehari-hari pasti juga menggunakan uang. Yang punya pasangan ayang di sini pasti hubungi teman ayangnya, membeli pulsa pasti juga menggunakan uang. Jadi uang itu sudah sangat terikat atau menjadi kebutuhan kita ya, kebutuhan kita bersama. Tidak ada yang tidak butuh uang saat ini ya.
kalau pengertian uang menurut teman-teman, mungkin ada yang bisa menjawab. Pengertian uang menurut teman-teman, uang. Ya, silakan. Nama siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Rizka Bandari. Ya, Bandari, silakan. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jadi menurut Rizka ini uang adalah suatu benda yang diterima secara umum, ya, diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, ya, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jadi itu adalah salah satu pengertian luas, pengertian umum terkait uang. Ya. Namun kalau pengertian uang menurut para ahli, ya, yang pertama menurut R.S. Sayers, ya. Jadi dalam bukunya dengan judul bukunya Modern of Banking, ya, pengertian uang adalah segala sesuatu yang umum yang diterima sebagai pembayaran utang. Jadi kalau menurut R.S. Sayers ini dalam bukunya Modern of Banking, ya, uang adalah segala sesuatu yang umum yang diterima sebagai pembayaran utang. Yang kedua, kalau menurut Albert Gerhard Hart, ya, dalam bukunya Money, Debt, and Economic Activity, uang adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu. Jadi kalau menurut Albert ini bahwa uang adalah suatu kekayaan yang kita miliki, ya, untuk melunasi atau membayar utang yang kita punya. Jadi itu adalah pengertian yang disampaikan oleh Rizka tadi dan pengertian uang menurut para ahli. Ya, kita lanjut pada pengertian sudah kita bahas, ya, secara umum maupun secara pendapat daripada ahli. Ya, sekarang kita lanjut ke sejarah tentang uang di Indonesia. Sejarah uang di Indonesia itu dimulai pada saat kerajaan Majapahit, ya, atau kerajaan Nusantara pada kala itu, ya, di mana kerajaan itu memiliki mata uang berbeda. Jadi pada saat berbentuk kerajaan dulu, ya, jadi di dalam kerajaan Nusantara ini tiap-tiap kerajaan itu memiliki mata uang yang berbeda, ya. Jadi pada saat itu mata uang yang digunakan ada yang menggunakan emas, perak, tenun pun, ya, itu ada nilai tukarnya dan itu digunakan untuk transaksi pada kali itu. Namun memasuki zaman penjajahan Belanda, ya, uang itu diterbitkan oleh VOC pada kala itu dalam bentuk koin dan kertas. Dalam bentuk koin dan kertas. Setelah itu masuk pada masa penjajahan Jepang pula diterbitkan uang dalam bentuk koin dan kertas versi negara Jepang. Dan koinnya itu dari bahan menggunakan aluminium dan timah. Jadi bahan kertas, bahan uang itu kertas menggunakan kertas, dan bahan uang logam itu menggunakan menggunakan aluminium dan timah. Namun masuk pada masa proklamasi, ya, proklamasi pemerintah Indonesia pada saat itu mengeluarkan yang namanya uang kori. Ya, silakan, mungkin ada yang bisa jawab. Kenapa pada saat itu pemerintah mengeluarkan uang kori? Apa itu uang kori? Silakan, uang kori. Silakan berdiri supaya lebih jelas suaranya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Permata Utama. Menurut saya, uang kori adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia sebelum penjajahan. Oke, terima kasih, ya. Jadi siapa namanya tadi? Wiwi. Jadi menurut Wiwi adalah mata uang pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi penerbitan uang, ya, yang diterbitkan oleh Indonesia atau uang kori pada kala itu, ya, uang kori, ya, itu ori, ini ori. Itu artinya ini tulisnya Wayang Republik Indonesia. Jadi pada saat itu pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan mata uang sendiri. Jadi di dasar daripada mengeluarkan uang kori ini, ya,
pada kala itu pemerintah memandang perlu mengeluarkan mata uang sendiri. Yang pertama berfungsi untuk melakukan alat pembayaran yang sah, Yang kedua adalah untuk sebagai lambang utama kemerdekaan, gitu ya. Jadi itu lambang daripada Indonesia kita merdeka pada kala itu. Jadi dasar daripada dikeluarkan memori adalah sebagai alat bukti pembayaran transaksi. Yang kedua lambang kemerdekaan kita pada kala itu. Ya. Jadi pada kala itu kita mengenal pecahan mulai dikeluarkan memori itu mulai dari pecahan 100.000 hingga ke bawah. Ya. Yang hingga saat ini yang paling tinggi nilai rupiah kita adalah 100.000. Itu secara ya masuknya uang ke Indonesia. Nanti saya bisa tambahkan referensi sehingga teman-teman bisa lebih berbaik referensi terkait uang. Yang berikutnya adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang. Ya. Jadi jenis uang ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan. Jenis uang berdasarkan bahan. Bisa teman-teman lihat jenis uang berdasarkan bahan. Jenis uang berdasarkan bahan yang pertama adalah uang logam. Merupakan uang yang berbentuk koin yang terbuat dari logam, baik itu dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak ataupun perunggu. Jadi mata uang logam yang dikeluarkan di Indonesia, dia bahannya terbuat dari aluminium, kupronikel, bronze, emas dan lainnya. Jadi pecahan uang logam yang teman-teman ketahui kan mulai dari 100 perak, 100 rupiah sampai dengan 1.000 rupiah. Sedangkan untuk uang kertas ya, yang pertama tadi uang logam, sekarang uang kertas ya, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Ya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam bentuk nominal yang besar sehingga mudah dibawa kemana saja ya. Jadi contoh ini ya, ini ada contohnya di sini, ada contohnya. Ini kan teman-teman kan pasti sudah hal biasa ya dengan uang ya. Ini uang kertas, uang koin saya bawa tadi, namun ada contohnya di sini. 100 rupiah, 200, 500 yang sini. Uang kertas pun demikian ya. Pecahan tertinggi. Ada pecahan 75.000 yang baru dikeluarkan kemarin, namun saya tidak ada karena terbatas ya. Itu dikeluarkan. Sudah paham ya sampai sini ya? Ini jenis-jenis uang berdasarkan bahan. Kita lanjut lagi jenis uang berdasarkan lembaga. Jadi berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Yang pertama adalah uang kartal, merupakan yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Yang kedua adalah uang viral, yang merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biliet, biro, kreditan dan lainnya. Jadi contoh ya, ini cek ya. Jadi kalau teman-teman biasa nonton film ya, film-film itu kalau orang kaya dikasih duit ke anaknya atau tebusan dalam bentuk cek sehingga langsung dicairkan, tidak dalam bentuk dana dikasih banyak ya. Ini adalah contohnya. Kita masuk ke jenis uang berdasarkan nilai ya. Jadi kalau jenis uang berdasarkan nilai itu ada dua. Yang pertama adalah nilai penuh, yang kedua adalah tidak bernilai penuh. Yang dimaksud dengan nilai penuh atau full body money ya, merupakan uang yang nilai listriknya sama dengan nilai nominalnya. Sebagai contoh uang logam, di mana nilai uang bahan untuk membuat uang logam tersebut sama dengan nominal yang tertulis di bawah. Yang kedua adalah tidak bernilai penuh atau representative body money ya, merupakan uang yang nilai listriknya lebih kecil dari nominalnya. Sebagai contoh, uang yang terbuat dari uang jenis ini sering disebut uang berdana atau token money ya, yang kadangkala nilai listriknya jauh lebih rendah dari nilai yang terkandung di dalamnya. Yang berikutnya adalah uang jenis uang berdasarkan kawasan. Mungkin ada yang paham atau tahu terkait uang berdasarkan jenis kawasan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jenis uang berdasarkan kawasan ada 3. Yang pertama ada uang lokal, ada uang regional, dan ada jenis uang internasional.
seperti di Indonesia. Kalau yang regional itu tertentu juga dalam suatu negara tapi lebih luas dari lokal seperti di benua Eropa. Kalau yang jenis internasional itu seperti yang di US dollar di Amerika Serikat yang dijadikan sebagai standar internasional. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh bertingkat ya kalau salah ini bahwa ada 3 jenis uang yang berdasarkan kawasan. Ya. Yang pertama lokal, yang kedua regional, dan yang ketiga adalah internasional. Yang dimaksud daripada itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa yang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu ya, lokal ya, uang yang berlaku di suatu negara. Misalnya di Indonesia adalah rupiah, di Malaysia itu adalah ringgit ya. Ya. Misalnya di Malaysia adalah ringgit, Indonesia adalah rupiah. Ya. Itu kalau uang lokal ya. Yang berikutnya adalah uang regional ya. Uang regional itu uang yang beredar di atau berlaku di kawasan tertentu. Ya. Misalnya yang berlaku di benua Eropa. Apa itu? Benua Eropa misalnya euro. Jadi di benua Eropa mereka mengakui atau menggunakan peredarannya menggunakan euro. Sedangkan untuk internasional ya, itu menggunakan dolar. Jadi kalau teman-teman transaksi atau transaksi antar negara itu menggunakan dolar. Jadi yang diakui secara internasional adalah dolar. Kita lanjut lagi ke fungsi uang. Fungsi uang itu ada 2 ya. Mungkin ada yang bisa bantu sebutkan terkait fungsi uang. Oke, silakan. Namanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Banda. Fungsi uang itu ada 2 yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Oke. Gitu ya. Jadi kalau menurut Benda fungsi turunan itu ada 2 ya. Pertama adalah fungsi asli uang, yang kedua adalah fungsi turunan. Ya. Fungsi asli uang yang dimaksud adalah fungsi-fungsi yang melekat pada uang atau fungsi yang merupakan tujuan awal dibuatnya uang. Jadi fungsi asli uang adalah tujuan awal dibuatnya uang. Kenapa uang ini dikeluarkan? Itu yang dimaksud daripada fungsi awal. Yang kedua adalah fungsi turunan tadi adalah fungsi asli atau fungsi dari tujuan awal dibuatnya uang. Fungsi-fungsi uang yang muncul, fungsi-fungsi uang yang muncul dari selain fungsi asli, itu adalah fungsi turunan. Contoh fungsi asli adalah contoh fungsi uang ya, fungsi uang untuk fungsi aslinya yang pertama adalah alat tukar umum sebagai alat tukar umum. Yang kedua satuan hitung. Yang ketiga penyimpanan nilai. Ya, itu adalah fungsi asli uang. Jadi dasar dikeluarkan uang adalah untuk alat tukar umum, alat tukar transaksi kita yang berlaku secara entah itu lokal, regional maupun internasional. Yang kedua adalah satuan hitung. Yang ketiga adalah penyimpanan nilai. Itu adalah fungsi asli. Sedangkan fungsi turunan ya, fungsi turunan adalah ada 8 ya. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua pemindah kekayaan, yang ketiga penimbun kekayaan, yang keempat standar pembayaran hutang, kelima pendorong kegiatan ekonomi, keenam alat untuk menabung, ketujuh alat pencipta kesempatan kerja, kedelapan alat pembentukan penggunaan modal. Yang pertama kita bahas dulu alat tukar umum. Ini di satuan kita masyarakat ya, atau mengatasi masalah-masalah pertukaran secara barter. Jadi kalau dulu waktu sebelum zaman teman-teman ini dulu masih zaman barter ya. Jadi kalau kamu punya beras, kamu ini punya pakaian, kamu butuh beras, kamu bisa menukarnya. Jadi tukar barang dengan barang juga. Jadi seberapa hebatnya dulu itu. Bagaimana kita dulu tidak bisa menentukan nilainya. Jadi berdasarkan kebutuhan, kalau kamu punya beras, dia punya baju, dan kamu butuh baju, dia butuh beras, ya ditukar itu. Dan dulu tidak ada satuan, bisa saja dulu itu satu baju itu bisa dari 5 kilo atau 1 karung. Itu berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah
satuan hitung ya. Satuan hitung dalam artian menentukan nilai dari barang ya. Menentukan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan ya. Serta untuk menghitung besar kecil sebuah pinjaman. Jadi satuan hitung ya. Nah, contoh misalnya satuan hitung contohnya itu misalnya Anda membeli satu pak pulpen. Satu pak pulpen berapa harganya? Misalnya harganya 15.000. Jadi satu pak pulpen satuan hitungnya adalah 15.000. Jadi untuk kita tahu persatuan harga barang, harga pulpennya dengan cara 15.000 dibagi satu pak pulpen berapa isinya? Berapa itu? 15.000 dibagi 12 berapa? 15.000 dibagi 12. Jadi harga pulpen persatuannya adalah 1.000. Ya. Jadi dengan ini ada satuan itu kita bisa tahu ya harga per paknya berapa, harga persatuannya berapa. Gitu ya, begitu pula untuk buku dan lainnya. Ya. Kita lanjut lagi ke penyimpanan nilai. Ya. Penyimpanan nilai ya, dalam artian uang yang memiliki fungsi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, ini contoh Anda ini adalah pelaku pasar. Siapa namamu? Elisa. Elisa ini memiliki toko dan dia menjual misalnya pakaian. Pakaian laku dan dia jual pakaian, dia mendapatkan uang. Uang itu akan disimpan dulu, disimpan untuk yang pertama untuk diinvestasikan kembali menjadi modal, atau yang kedua untuk ditabung. Ya. Jadi uang yang diterima sekarang disimpan untuk keperluan masa depan atau masa yang akan datang. Ya. Itu yang dimaksud dengan penyimpanan nilai. Ya. Yang berikutnya kita masuk ke alat pembayaran. Ya. Ini seperti yang teman-teman pahami bahwa memiliki fungsi sebagai alat untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan individu. Ya. Jadi contohnya teman-teman bayar uang kuliah, orang tua teman-teman bayar pajak, mungkin ada teman-teman di sini yang sambil kerja, sambil nyicil motor, cicil HP, ya, ini contoh ya alat-alat pembayaran. Anda membayar, ya. Mungkin Anda membeli bakso, setelah makan Anda membayar, gitu ya. Yang berikutnya alat pemindah kekayaan. Siapa yang bisa ini? Silakan. Alat pemindah kekayaan. Seperti apa? Alat pemindah kekayaan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Alat pemindah kekayaan itu sebagai pemindahan kekayaan memiliki fungsi yaitu menggantikan barang yang dimilikinya dengan uang. Contohnya, seseorang yang akan pindah rumah ke rumah lain bisa memindahkan bangunan tanah dan bangunannya dalam bentuk uang dengan cara menjualnya kepada orang lain. Di tempat yang baru, dia bisa membeli rumah baru dari hasil penjualan tanah dan bangunannya tersebut. Jadi itu ya, tadi seperti Anda punya rumah, ya. Anda ingin pindah, rumah itu Anda jual. Di mana hasil daripada penjualan itu, Anda bisa membeli rumah baru lagi di tempat yang akan Anda tuju, gitu ya. Dari kamu saya Toraja mau pindah ke Papua, Anda jual rumah Anda di Toraja, mendapatkan uang itu Anda beli rumah di tempat yang Anda tuju, Papua, gitu ya. Yang berikutnya penimbun kekayaan. Silakan yang belakang. Penimbun kekayaan. Menurut kamu seperti apa itu? Penimbun kekayaan itu seseorang dapat menimbun kekayaannya dengan membeli perhiasan, rumah, dan tanah dengan adanya uang itu. Oke, siapa namamu? Oke, jadi menurut ide ya, penimbun kekayaan artinya seseorang yang dapat menimbun kekayaannya dengan membeli perhiasan, rumah, dan lainnya. Jadi kita menimbun kekayaan bukan berarti menyimpan uang saja di bank.
Anda bisa investasi ke emas, Anda bisa investasi ke berlian, Anda bisa investasi ke mobil. Ya. Sekarang kalau Anda mengikuti berita-berita terkait orang-orang kaya dan artis, ya, mereka baik investasi ke jam tangan dengan mobil-mobil mahal, ya, dengan pikiran bahwa itu dapat menunjang ya kegiatan ekonomi dan sosialnya di masa yang datang. Dan itu bisa dijual kembali ya, harganya tidak menurun. Berbeda kalau Anda coba bayangkan Anda membeli motor fiction ya dengan motor Kawasaki. Tahu ya motor fiction yang Kawasaki, tahu ya? Motor fiction Anda beli baru misalnya 30 juta. Pasti nilai jual lagi yang mungkin sampai 30 juta ya, pasti merosot turun harganya. Jadi 20 juta atau lainnya. Berbeda dengan Kawasaki, dia standarnya tetap tinggi. Kalau Anda beli 30 juta, pasti kisaran-kisaran turunnya dia jauh daripada itu. Gitu ya, itu nilai jual. Yang ketujuh adalah standar pembayaran utang ya. Digunakan untuk membayar utang atau melakukan pembayaran kewajiban, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Sangat membantu bagi orang-orang yang sering belanja dengan sistem kredit. Saya mau contohnya ini ya. Kebetulan saya punya aplikasi kartu kredit ya, saya punya kartu kredit. Saya mau aplikasi tapi belum bisa di sini. Jadi contoh ya, jadi ini contoh kalau Anda ingin membayar kredit. Anda kalau pergi belanja, ini contoh kartu kredit ya. Saya punya kartu kredit BRI ya. Jadi kalau saya pergi belanja misalnya di Emtos atau dimanapun ya, saya tinggal gesek saja, gunakan kartu kredit. Setelah saya pulang, misalnya saya belanja 1 juta, kan? Setelah saya pulang, saya tinggal setting di sini. Misalnya saya tadi ngambil 1 juta, saya tinggal pilih. Ini saya tidak bisa tampilkan ya. Saya tinggal pilih misalnya 1 juta ya, 1 juta saya ngambil ya. Di sini sudah hitung berapa bulan yang Anda ingin ajukan kredit. Pembayaran akan belanja saya tadi. Bila saya pilih 1 juta, saya ingin membayar misalnya 24 bulan. 24 bulan saya ambil dengan bunga 0,99% per bulan. Tadi hitung. Jadi yang saya bayar per bulan adalah 51.506 rupiah. Dari belanja saya tadi misalnya saya belanja di Emtos 1 juta, saya ambil cicilan 24 bulan. Jadi dengan bunga 0,99%, pembayaran yang saya lakukan per bulan adalah 51.506. Jadi ini contoh ya. Sampai sini paham ya? Ya, oke ya. Jadi mungkin secara umum dan spesifik ya, walaupun kurang detail, saya sudah sampaikan terkait uang ya. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan ya lebih lanjut atau pengalaman teman-teman kita yang diskusi dan lainnya, kita bisa komunikasi ya. Karena pada saat ini waktu kita begitu terbatas ya, sehingga kita tidak bisa lanjut lagi. Nanti kita akan lanjut lagi ke pertemuan minggu depan ya. Namun di hari-hari ke depan jika ada yang ingin kita diskusikan, ada yang ingin kita bahas, teman-teman bisa hubungi saya, entah itu bisa via WhatsApp, nomor HP, atau via email ya, atau via media online yang kita gunakan SMS dan Classroom ya. Jadi kita bisa gunakan itu nanti guna menunjang atau menambah pemahaman kita. Saya punya harapan yang lebih besar bagi teman-teman, semoga teman-teman dapat selesai ya, dapat paham dan ilmunya dapat teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan berdampak bagi sesamanya. Asas manfaat yang kita utamakan untuk teman-teman dan saya. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.